Informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo turun tangan menyelesaikan sengketa 4 pulau Aceh dan Sumatera Utara. Usai pertemuan, Presiden akhirnya memutuskan 4 pulau yang disengketakan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Aceh. Gubernur Aceh dan Sumatera Utara pun bersalaman. Mendagri yang sebelumnya membuat keputusan ikut menyaksikan. Keputusan 4 pulau milik Aceh disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan Jakarta. 4 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini diambil setelah Presiden menerima laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri serta berbagai dokumen dan data pendukung. Pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Polemik 4 pulau tersebut mencuat setelah terbit keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi, pemerintah, dan pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025, di mana 4 pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut baik keputusan Presiden Prabowo yang menyatakan 4 pulau yang diperbutkan sah milik Aceh. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengingatkan pada warga Sumatera Utara untuk menerima keputusan Presiden dan jangan terhasut isu liar. Dan berikut tanggapan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Oleh karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik.
Ya, sudah selesai ya konflik 4 pulau di Aceh dan Sumatera Utara, sudah clear dan semoga kedua belah pihak sudah menerima. Tapi polemik selanjutnya ini masih ada di kawasan Raja Ampat nih Nata dan pemirsa. Karena polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya ini menimbulkan efek dua sisi mata uang yang mana pencabutan izin tambang di Raja Ampat mendapat penolakan oleh sejumlah masyarakat adat. Ya, tambang bagi masyarakat adat KW adalah pertaruhan hidup dan kesejahteraan. Namun di sisi lain, kelestarian dan keindahan alam juga sangat penting. Pencabutan izin tambang mendapat berbagai respon. Sejumlah masyarakat setuju namun sebagian lagi menolak karena alasan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 4 marga adat menolak keputusan pencabutan izin tambang. Sejak Agustus 2023, sebuah perusahaan tambang nikel di Kawai beroperasi dengan janji pembangunan dan prioritas pekerja lokal. Demikian kami dengan adanya pencabutan izin tambang ini kami rasa kecewa. Karena sebelum perusahaan tambang ini jalan, kami masyarakat tidak rasakan apa yang kami rasakan. Kami punya tanah sendiri. Tapi sesudah tambang ini berjalan, dibilang kami memang sudah rasa senang. Karena kami sudah rasa dijamin oleh perusahaan. Warga yang geram juga menutup Pulau Wayak, destinasi ikonik, sebagai bentuk perlawanan. Di antara gugusan Raja Ampat yang dipuja karena lautnya, Pulau Kawai menyimpan sebuah konflik yang tak terdengar. Bukan karena kerusakan, tapi karena harapan yang diregulasi. Sebelumnya pada 10 Juni 2025, pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, usai ditemukan pelanggaran lingkungan dan juga masuk ke dalam kawasan geopark. Pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark. Pemerintah daerah pun berjanji meninjau ulang pencabutan izin dan mendengarkan semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Raja Ampat. Masyarakat adat dan karyawan berharap pemerintah dapat bijak dalam mengambil keputusan, mengingat seluruh karyawan di sini membutuhkan lapangan pekerjaan dan masyarakat adat di sini mendapat dampak positif daripada kehadiran perusahaan PT KW Sejahtera Mining yang melakukan operasi penambangan di wilayah ini. Dari Pulau KW Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews memberitakan. Sementara itu, pertambangan nikel di Raja Ampat yang diduga merusak alam tak lepas dari lemahnya pengawasan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan yang tidak hanya berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme verifikasi, namun juga dengan penelusuran teknisnya. Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan 2 temuannya dari hasil kajian terhadap tata kelola dan ekspor nikel selama 2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan temuan pertama adalah soal adanya potensi kerawanan terkait tata kelola nikel. Menurut KPK, potensi kerawanan itu terjadi mulai dari hulu hingga ke hilir. Budi menjelaskan hal itu terkait perizinan yang tak sesuai undang-undang hingga jaminan reklamasi dari perusahaan tambang yang tak memadai. Di antaranya adalah terkait dengan mekanisme perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian terkait dengan kegiatan penambangan pada kawasan hutan yang belum memiliki izin. Kemudian pendataan atas penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang juga masih belum memadai. Adapun temuan kedua adalah potensi permasalahan perihal legalitas ekspor nikel. KPK menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan yang tak hanya berkaitan dengan pengaturan serta mekanisme verifikasi, namun juga dengan penelusuran teknisnya.
Atas temuan itu, Budi mengungkapkan KPK telah menyiapkan beberapa rekomendasi perbaikan. Meski demikian, Budi menyebut rekomendasi itu belum bisa disampaikan. Ia hanya memastikan rekomendasi itu disampaikan untuk mencegah korupsi. Ya, soal tambang nikel di Raja Ampat ini juga dilema ya, karena di satu sisi masyarakat butuh pekerjaan, tapi di sisi lain ini akan merusak lingkungan. Gimana kalau menurut Nata nih? Ya, sebenarnya sama-sama aja merugikan ya. Kalau misal dibilang untuk nikel sendiri adalah kan bahan untuk baterai, untuk kendaraan listrik yang notabene-nya adalah ramah lingkungan. Tapi di balik itu semua tentunya kekayaan alam ini tetap aja dikeruk juga. Dikeruk, dieksploitasi untuk kebutuhan. Paling aman sih sebenarnya untuk naik kendaraan yang kayak kuda, onta. Kendaraan kembali lagi ke kendaraan alam ya. Tapi kalau bicara soal bagaimana sih nantinya masyarakat yang tambangnya iupnya dicabut itu bisa bekerja kembali, mungkin bisa dengan pengalih fungsian pekerjaan gitu ya. Misalnya akan menjadi hospitality, kemudian juga menjadi guide tour wisata lokal. Jadi bagaimana memaksimalkan pariwisata berkelanjutan di kawasan Raja Ampat tersebut dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di kawasan Raja Ampat ya.